Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah dengan rahmat taufik hidayah dan inayah dari Allah, kita ketemu lagi di kegiatan Pondok Ramadan. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan indahnya Ramadan. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, khususnya umat Islam atau orang-orang yang beriman. Sekaligus bulan Ramadan ini juga merupakan bulan pembuktian tentang keimanan dan keislaman seseorang. Anak-anakku, apakah kita semuanya ini butuh kasih sayang Allah? Yang jelas semua kita adalah sangat membutuhkan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini adalah dalam keadaan lemah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah dijadikan manusia itu dalam keadaan yang sangat lemah. Yang seharusnya semua nikmat Allah, semua potensi yang ada pada kita, baik fisik, materi, maupun kesempatan, kesehatan, semuanya itu adalah untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak di antara kita sering melalaikan waktu sholat, kurang bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sering melakukan dosa dan lain sebagainya. Ramadan inilah waktu yang sangat tepat untuk menebus kesalahan-kesalahan kita itu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah yang diberikan di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Tentunya dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak tidak akan menjelaskan kesemuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Semua aktivitas, semua bentuk ibadah yang kita lakukan, nilai pahalanya dilipat gandakan. Minimal 70 kali sampai kelipatan yang tidak terhingga. Bentuk kasih sayang Allah yang kedua, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan Allah, syahrun maghfiratun. Kita sudah sangat sering mendengarkan hadis Nabi, di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di hadis lain, Rasul juga menyatakan demikian, barang siapa di bulan Ramadan ini siang harinya berpuasa, malam harinya mau qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lain, atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka keluarlah dosa-dosa orang tersebut seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Keutamaan yang lain, bahwa di bulan Ramadan ini semua doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu semua, bahwa Ramadan bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lebih jelas Rasul menyatakan demikian,
lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu makbulatun wa da'awati mustajabatun wal jannatu mustaqatun lahum. Artinya, sekiranya umatku tahu tentang keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka itu akan mengharapkan semua bulan dalam satu tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena di dalam bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Ketaatan diterima oleh Allah, doa-doa dikabulkan oleh Allah, dan surga sangat merindukan bagi mereka yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, lalu yang perlu kami sampaikan lagi adalah tentang keutamaan Lailatul Qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Secara bahasa, Lailatul Qadar adalah malam penentuan atau malam kemuliaan. Untuk apa Allah memberikan Lailatul Qadar pada umat Nabi Muhammad ini? Allah memberikan Lailatul Qadar pada umat Nabi Muhammad adalah sebagai pengganti atau kompensasi bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau sama-sama melakukan amalan kebaikan, maka kita akan kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, Allah memberikan kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar khusus umat Nabi Muhammad SAW. Tentang Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu turunlah Malaikat Jibril dengan izin Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul Quran surat Al-Qadr ini turun adalah disebabkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bercerita, dulu ada seorang Bani Israel yang malam harinya itu terus sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Siang harinya berjuang, berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kita wahai Rasulullah? Nah, atas kejadian itu maka turunlah surat Al-Qadr, bahwa siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung tahun ada 83 lebih sekian bulan. Kalau kita tiap tahun itu mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun usianya itu sampai 60 atau 70 tahun, maka kebaikan kita
tidak kalah dengan kebaikan orang-orang yang terdahulu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Ini adalah dirahasiakan oleh Allah. Bisa 10 awal, 10 kedua, atau 10 terakhir. Tetapi Nabi Muhammad lebih merinci, lebih mengkhususkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 yang terakhir. Lalu apa yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan kapan tibanya, maka untuk menyiasati itu, manakala kita istiqomah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita sholat isya berjamaah, melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, tidak pernah absen, pasti di antara malam tersebut adalah ada Lailatul Qadar. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yang pertama, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, melakukan iktikaf. Rasulullah SAW ketika 10 akhir dari bulan Ramadan itu jarang pulang. Beliau lebih banyak waktunya itu beriktikaf di dalam masjid. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah supaya ibadah kita bisa istiqomah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan ini kita bisa memperoleh predikat Idul Fitri, yaitu suci, kita kembali suci, bersih dari dosa-dosa. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kalian, tulis surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5 dan artinya. Yang kedua, berikan kesimpulan singkat isi dari surat Al-Qadr tersebut.